Tes. Tes. Cek 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 loud. Tes. Cek 1 2 3. Halo. Cek 1. Dicoba. Cek. Mantap. Tes. Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Klaten, Bapak Harjono SPD. Yang terhormat Ketua Komite SMP Muhammadiyah 1 Klaten, Bapak Dr. Andes Haji Wildan Taufik. Bapak Ibu Wali kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali murid kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Klaten yang kami hormati. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertatap maya dalam acara silaturahmi dan pemaparan program sekolah tahun pelajaran 2021-2022 SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Teriring rasa syukur, di sini saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara silaturahmi dan pemaparan program sekolah SMP Muhammadiyah 1 Klaten tahun pelajaran 2021-2022 dengan susunan tertib acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua perkenalan wali kelas 7. Acara yang ketiga sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Acara yang kedua sambutan dari Ketua Komite SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Acara yang keempat pemaparan program sekolah. Acara yang kelima lain-lain. Acara yang keenam doa, dan acara yang ketujuh penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan untuk memulai acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama pembukaan. Marilah acara silaturahmi dan pemaparan program sekolah pada wali kelas. Wali murid kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Kita buka bersama dengan membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk acara yang kedua. Perkenalan wali kelas 7 kepada wali murid kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Monggo kepada Bapak Ibu wali kelas 7 yang sudah siap untuk menyampaikan perkenalannya. Namun sebelum menyampaikan perkenalan, saya sampaikan untuk tata tertib dalam acara ini. Mohon kepada yang tidak berkepentingan untuk berbicara, mohon nanti di-unmute atau dimatikan mic-nya. Sekali lagi, kepada Bapak Ibu yang tidak berkepentingan untuk berbicara dalam forum ini, nanti mohon untuk dimatikan mic-nya, istilahnya unmute. Terima kasih. Monggo untuk kelas wali kelas 7A, Bu Sulastri SPD, kalau sudah siap, monggo waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ibu wali siswa. Mohon izin saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sulastri. Alamat saya di Mbasim Kebonarum. Di SMP Muhammadiyah 1 Klaten saya diberi kepercayaan untuk menjadi wali kelas 7A mendampingi putra-putri Bapak Ibu. Perlu diketahui untuk kelas 7A ini terdiri dari program OSN dan tahfidz yang dijadikan satu. Untuk pembelajaran pagi itu sama, akan tetapi ketika pembelajaran sore itu yang berbeda. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya, wali kelas 7B. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu wali siswa baru kelas 7, perkenalkan nama saya Tatak Budi Pratomo. Alhamdulillah untuk tahun ini saya dipercaya untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu khususnya di kelas 7B. Di sini saya selain sebagai wali kelas 7B juga mengampu mata pelajaran PJOK atau Penjaskes untuk kelas 7A, 7B, dan 7C. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut untuk wali kelas 7C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Ariswanti, tinggal di Pandan Simping. Untuk tahun ajaran 2021-2022 ini saya diberi kepercayaan untuk menjadi wali kelas 7C. Di SMP Muhammadiyah saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut untuk wali kelas 7D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu wali siswa kelas 7. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Sarjuni Ningsih. Pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk menjadi wali kelas 7D.
alamat saya di Kajoran, Klaten Selatan. Di SMP Muhammadiyah 1 Klaten, saya mengampu mata pelajaran matematika. Untuk kelas 7 nanti, saya mengampu di kelas 7C, D, E, dan F. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk wali kelas 7E. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin untuk Bapak Ibu Wali Siswa. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayatul Muslimah. Di tahun pelajaran 2021-2022 ini, saya dipercaya untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu, khususnya untuk kelas 7E. Untuk alamat saya, Basin Kebonarum Klaten, dan untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini saya mengampu mata pelajaran IPS. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya wali kelas 7F. Bu Grace. Monggo untuk wali kelas 7F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini ya saya mohon izin untuk menyampaikan bahwa di tahun ajaran 2021-2022 ini saya dipercaya untuk menjadi wali kelas 7F dan nama saya Ibu Gresmiati. Di sini nanti saya akan mengajar bahasa Inggris, khususnya kelas 7 D, E, F. Ya, terima kasih perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu wali kelas 7 yang telah memperkenalkan diri. Selanjutnya mengaji acara yang ketiga, sambutan. Untuk sambutan yang pertama dari Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Klaten kepada beliau Bapak Harjono, Sarjana Pendidikan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Komite SMP Muhammadiyah 1 Klaten yang saya hormati, panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Wildan Taufik, para Bapak dan Ibu staf SMP Muhammadiyah 1 Klaten, para Bapak dan Ibu guru karyawan SMP Muhammadiyah 1 Klaten yang kami hormati, dan para Bapak dan Ibu wali siswa kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 di SMP Muhammadiyah 1 Klaten tercinta yang kami hormati dan senantiasa sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas banyaknya nikmat yang kita tidak bisa menghitung, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini kita dapat bertemu maya di kegiatan SMP Muhammadiyah 1 Klaten, ajang silaturahim dan pemaparan program sekolah pada kesempatan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu sekalian, perkenankan kami yang pertama memperkenalkan diri terlebih dahulu. Diawali tadi sudah dikenalkan dengan Bapak Ibu Wali kelas 7, dan kali ini kami memperkenalkan diri. Saya yang dipercaya untuk mengelola sekolah di sini, nama saya Harjono, alamat saya di Metruk Lor, Tegalyoso. Saya bertugas di sini sudah sejak tahun 1992. Kemudian saya di sini dibantu oleh pembantu kepala sekolah kami. Yang pertama sebagai pengacara tadi adalah Bapak Dr. Andes Rohadi, itu Bapak Wakil Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua ini dari barangkali ada yang ikut, monggo nanti kami minta untuk memperkenalkan diri. Yang pertama Bapak Sagio SPD. Monggo Bapak Sagio, barangkali punya waktu untuk bisa di mute mic-nya. Tadi sudah ada yang izin Bapak Sukirno Hadi selaku PKS Humas karena baru sakit. Kemudian Bapak Denny Ariansah, pembantu kepala sekolah urusan kesiswaan, yang nanti akan memperkenalkan diri karena kami berikan waktu untuk menyampaikan pemaparan program. Kemudian juga Bapak Dr. Andes Nyun Sewu, Bapak Nur Ali Maskuri, itu sebagai PKS kurikulum. Kemudian Bapak Sagio SPD adalah PKS urusan sarana prasarana. Barangkali ada, monggo bisa memperkenalkan diri. Kalau tidak, nggih monggo tidak usah, sampun mboten napa-napa. Yang berikutnya adalah Ibu Ismiati, barangkali juga ada kesibukan, maka tidak bisa masuk di Zoom, kami mohonkan izin. Itu tadi Bapak Ibu, kami memperkenalkan diri pembantu kepala sekolah kami yang akan mengkompilasi semua kegiatan untuk kita berikan pelayanan terbaik untuk Bapak dan Ibu, utamanya untuk siswa. Para Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa pada kesempatan ini kita memasuki tahun pelajaran 2021-2022. Untuk itu kami menyambut baik dan mengapresiasi kepada para Bapak dan Ibu wali siswa kelas 7 yang sudah mempunyai kepercayaan kepada kami untuk mensekolahkan, untuk mencerdaskan putra dan putri panjenengan sami di SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan para Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, bahwa untuk tahun 2021 ini adalah masih di kegiatan dengan pembelajaran jarak jauh. Kita taat terhadap aturan bahwa kita memperhatikan surat edaran dari pemerintah terkait kegiatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka dengan ini kegiatan pembelajaran masih berlangsung dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala lekas untuk mencabut pandemi ini sehingga nanti dalam suasana kita bisa bertatap muka dengan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Amin. Kemudian Bapak Ibu,
Bertepatan juga dengan tahun 2021 ini, alhamdulillah SMP kita, SMP Muhammadiyah 1 Klaten ini mendapatkan kepercayaan terkait dengan seleksi untuk pelaksana program sekolah penggerak. Tahun ini kita dipercaya. Kita diloloskan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan program sekolah penggerak tahun pertama. Dengan demikian, ada satu hal yang harus kita persiapkan oleh sekolah pun juga untuk Bapak Ibu wali siswa dan utamanya adalah para siswa, khusus untuk siswa SMP Muhammadiyah 1 Klaten kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Berarti putra lan putri panjenengan sami mempunyai kesempatan untuk menjadi subjek dalam kegiatan pelaksanaan program sekolah penggerak di SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Sebagai tujuan dari kegiatan ajang silaturahim ini adalah yang pertama menjalin untuk ukhuwah Islamiyah kita, tali persaudaraan kita. Bapak Ibu sudah menjadi keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Klaten, pun juga putra lan putri panjenengan sami. Tujuan yang kedua Bapak Ibu adalah untuk mensinergikan, untuk menjumbuhaken agar tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan dan pengajaran di SMP Muhammadiyah 1 Klaten dapat terwujud. Sebagai tujuan dari program sekolah penggerak ini Bapak Ibu adalah untuk kita masuk di dimensi program sekolah penggerak yang disebut dengan mencerdaskan anak menjadi pelajar Pancasila. Jadi tujuan dari sekolah di kegiatan program sekolah ini Bapak Ibu adalah untuk mencetak putra dan putri khususnya kelas 1 ini agar nanti dapat menjadi anak yang lulus dengan mempunyai kriteria-kriteria dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah diharapkan anak menjadi anak yang atau pelajar yang mempunyai keimanan, mempunyai ketakwaan. Yang kedua, ketiga, akhlakul karimah. Iman, takwa, dan akhlakul karimah atau akhlak yang baik itu yang pertama. Dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama. Yang kedua adalah mempunyai kebinekaan global. Yang ketiga adalah mempunyai sifat gotong royong, mandiri, kemudian yang kelima adalah bernalar kritis, yang terakhir adalah kreatif. Inilah profil pelajar Pancasila pada program sekolah penggerak. Jadi para Bapak dan Ibu, kami mohon kemarin sudah disampaikan ada beberapa asesmen yang disampaikan untuk putra dan putri panjenengan sami. Yang pertama adalah asesmen kesiapan pembelajaran dengan kurikulum operasional sekolah program sekolah penggerak ini. Yang kedua adalah asesmen diagnostik non-kognitif. Yang ketiga adalah asesmen diagnostik kognitif. Ini semua untuk memperlakukan dan memberikan pelayanan terbaik untuk putra dan putri Bapak Ibu sekalian. Sedikit kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan kemarin kita menyampaikan survei kesiapan belajar untuk memasuki di kurikulum operasional sekolah program sekolah penggerak. Data yang masuk adalah ada 220, tapi siswa kita ada 165. Saya kira sudah bisa menggambarkan gambaran dari kesiapan putra lan putri panjenengan sami untuk mengikuti kegiatan kurikulum baru ini. Yang pertama, berdasarkan survei kesiapan belajar adalah
Peralatan yang dipakai untuk kegiatan pembelajaran putra lan putri panjenengan sami itu ada yang menuliskan menggunakan HP Android itu ada 97%. Jadi saya kira yang namanya Android sudah bukan barang yang baru. Yang kedua, menunjukkan bahwa penggunaan laptop ini 56%. Penggunaan komputer 32%. Dan yang tidak menjawab sama sekali karena memang tidak punya, ini hanya 0,5%. Jadi hanya 0,5%. Nah, dengan demikian nanti kita bisa memetakan terkait dengan kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk dukungan orang tua terkait dengan pemberian kesiapan pada awal pembelajaran, ini orang tua memberikan waktu untuk kegiatan penggunaan gawe atau alat ini, rata-rata yang paling banyak itu memberikan waktu 2 jam. Kemudian lebih dari 3 jam itu yang menjawab adalah 23%. Maaf, yang 2 jam tadi 26%. Yang 1 jam hanya diberikan waktu 1 jam ini 22%. Sedangkan yang kurang 1 jam itu hanya 5%. Sehingga dengan demikian saya menyambut baik atas inisiasi dari para bapak dan ibu wali siswa terkait dengan kegiatan proses pembelajaran jarak jauh. Panjenengan sudah punya dukungan yang baik untuk orang tua, untuk anak didik kita. Yang ketiga adalah aplikasi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ini dengan menggunakan Zoom kurang lebih ada 62%. Kemudian dengan penggunaan YouTube ini 55%. Dengan Google Form ini 47%. Sedangkan dengan penggunaan Google Meet dan juga Classroom ini rata-rata 35%. Sedangkan dengan penggunaan WA atau WA Group ini hanya 5%. Dengan demikian, kami bisa memetakan bahwa untuk anak-anakku, Ananda kelas 7 ini adalah proses pembelajarannya sudah kebanyakan menggunakan video pembelajaran dan juga video conference, yaitu dengan menggunakan Zoom, YouTube, dan Google Form. Sedangkan yang keempat, Bapak Ibu, yang memilih untuk belajar ini di rumah atau ada pendampingan di rumah, ini adalah 62%. Kemudian yang tidak ada atau tidak kegiatan pembelajaran di rumah, ini sekitar 37%. Kemudian terkait dengan internet adalah atau mungkin terkait dengan hambatan yang dialami di rumah terkait dengan penggunaan internet, ini kebanyakan adalah kuota. Kuota yang mungkin dirasa boros seperti itu, atau mungkin ada juga beberapa persen menggunakan atau ada yang menyampaikan dengan adanya jaringan yang tidak support. Ini nanti mohon dengan hormat kepada para bapak dan ibu wali siswa terkait dengan penggunaan internet. Monggo kami bisa mohon dengan sangat Bapak Ibu tetap memprioritaskan proses pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Artinya penggunaan kuota itu dengan skala prioritas. Saya meyakini para bapak dan ibu yang ada di rumah sudah menyampaikan atau memasang wifi dan juga menyampaikan atau memberikan kuota kepada Ananda. Tapi penggunaannya untuk dengan skala prioritas. Yang pertama untuk belajar. Kalau yang lainnya di nomor kesekiankan. Itu harapan kami. Kemudian terkait dengan survei pendampingan PJJ. Ananda di rumah, ini 55% menyampaikan didampingi. Ananda menyampaikan didampingi. Di rumah itu 50%.
Sedang yang tidak didampingi sama sekali itu ada yang menjawab 44%. Dengan demikian, kami menghimbau para bapak dan ibu yang ada di rumah, selama kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, mohon untuk ada pendampingan dan pengawasan kepada para ananda terkait dengan suksesnya pembelajaran jarak jauh. Kemudian, alasan untuk tidak mendampingi juga kami sampaikan, responnya adalah karena orang tua bekerja. Kemudian anak suka untuk kegiatan mandiri. Jadi untuk orang tua bekerja tadi 65% alasannya, kemudian anak itu suka bekerja sendiri itu 18%, kemudian ada tanggung jawab lain, orang tua tidak mendampingi, itu 16%. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, ananda didampingi oleh anggota keluarga, bukan orang tua. Ini menjawab kakak itu sebagai pendampingnya adalah 33%. Kemudian tidak ada pendamping, ini 36%. Jadi yang menganggap tidak ada pendampingan juga masih banyak, sehingga mohon ini akan ada kesulitan-kesulitan nantinya kalau ini kita biarkan. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya terkait dengan kegiatan PJJ ini, kami dengan sangat memohon sekolah akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan terbaik para putra dan putri penyandang SAMI. Kemudian dari rumah mohon untuk ada pendampingan dan juga ada pengawasan terkait dengan tugas-tugas yang ada, tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu pengampu mata pelajaran agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Para Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalan terkait dengan survei saya kira sudah kami sampaikan mengenai survei asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Ini belum semuanya masuk ke sekolah sehingga nanti akan ada kegiatan verifikasi, validasi, dan akan ada tindak lanjut untuk penanganannya. Dengan demikian kami mohon kepada para Bapak dan Ibu untuk bisa mengerjakan asesmen yang disampaikan dengan sebaik-baiknya agar nanti tujuan pendidikan pengajaran yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Klaten terkait dengan kita masuk di kelompok sekolah penyelenggara program sekolah penggerak dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Itu semua berpusat pada siswa sebagai subjek pendidikan dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah adalah sebagai motivator dan juga pengarah, juga menyampaikan transformasi ilmu. Dan yang terakhir dari Bapak dan Ibu yang ada di rumah, saya mohon untuk dukungannya, baik dukungan moral maupun material terkait dengan kegiatan pembelajaran agar nanti dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu terkait perkenalan kami, silaturahmi kami, dan juga perkenalan dengan kurikulum yang baru. Ini masih ada kegiatan pelatihan-pelatihan, proses penyusunan kurikulum, dan modul-modul ajar. Maka dengan ini mohon doa restu para Bapak dan Ibu agar kita nanti dapat menyelesaikan di bulan September ini sudah terbentuk kurikulum operasional sekolah beserta bahan-bahan ajarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan sambutan kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 Klaten
oleh Bapak Harjono SPD yang telah menyampaikan sambutan dalam acara ini. Dan kita lanjutkan untuk sambutan yang kedua dari Ketua Komite SMP Muhammadiyah 1 Klaten kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Wildan Taufik, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Pak Ibu? Bisa Pak. Bisa Pak. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 Klaten dan juga para wakil kepala, Bapak Ibu guru dan karyawan keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Klaten yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu orang tua wali siswa SMP Muhammadiyah 1 Klaten yang sangat kami hormati dan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, kesehatan baik jasmani dan rohani, dan juga kenikmatan iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini walaupun secara virtual, silaturahim virtual lewat dunia maya tidak menjadi suatu halangan kita untuk melaksanakan silaturahim. Salawat dan salam selalu kita panjatkan atau kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya Wildan Taufik selaku Ketua Komite SMP Muhammadiyah 1 Klaten sekaligus tangan panjang dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten yang ditugaskan di SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Mengawali sambutan saya, kami mengucapkan selamat datang khususnya kepada Bapak Ibu Saudara wali siswa, orang tua wali siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Klaten tahun pelajaran 2021-2022. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Dan Bapak Ibu dan putra-putri Bapak Ibu semuanya alhamdulillah sekarang sudah menjadi keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Dan ucapan terima kasih tentunya kami haturkan kepada Bapak Ibu wali siswa atau orang tua yang telah mempercayakan kepada SMP Muhammadiyah 1 Klaten untuk mendidik, mengasuh putra-putri Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu sekalian nantinya menjadi anak-anak yang pinter, anak-anak yang soleh, dan anak-anak yang solihah. Amin ya rabbal alamin. SMP Muhammadiyah 1 Klaten ini merupakan SMP swasta yang usianya sudah cukup panjang. Usianya sudah cukup tua. Di sekitar tahun 60 sekian ini SMP Muhammadiyah 1 sudah ada, jadi sudah tua kalau
seusia manusia. Dan saya mengapresiasi kepada Pak Harjono dan kawan-kawan yang pada tahun ini SMP Muhammadiyah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi menjadi sekolah penggerak. Dan ini tentunya satu prestasi bagi SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Dan kami mohon apa yang sudah jadi tanggung jawab dan ditunjuk sebagai sekolah penggerak, monggo kepada Pak Harjono dan kawan-kawan untuk bisa melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya, hadirin semuanya, bahwa keberhasilan pendidikan memang ada 3 unsur. Yang pertama adalah unsur keluarga, dalam hal ini orang tua atau wali siswa. Kemudian unsur sekolah, dan yang ketiga adalah unsur masyarakat. 3 ini harus bersinergi untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu. Tidak hanya pendidikan itu menjadi kewajiban dari sekolah saja. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu itu sudah menyekolahkan anaknya, putranya di SMP Muhammadiyah 1, ya sudah. Itu menjadi tanggung jawab. Apik karo orane, pinter karo orane, soleh, solihah karo orane. Itu tergantung SMP Muhammadiyah 1 Klaten saja. Tidak bisa seperti itu. Tetapi juga merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu, wali atau orang tua. Dan justru memang waktu yang banyak itu adalah di keluarga. Apalagi masa pendidikan atau pembelajaran jarak jauh PJJ ini, online atau daring. Ini justru waktu yang banyak itu adalah di keluarga. Maka dari itu kami mohon Bapak Ibu, Saudara, sebagai orang tua atau wali siswa untuk selalu istilahnya greteh kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kalau toh memang memerlukan pendampingan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Harjono selaku kepala sekolah, ini monggo bisa mengajukan dengan surat untuk agar Bapak Ibu melakukan pendampingan. Agar apa? Prestasi putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa dioptimalkan. Nah, kemudian peran masyarakat Bapak Ibu sekalian ini juga sangat penting sekali. Yang kadang-kadang justru peran masyarakat ini sekarang ya dipertanyakanlah. Jadi kalau pihak sekolah sudah secara maksimal, optimal, kemudian orang tua juga sudah seperti itu, sama sudah semaksimal dan baik dalam mengasuh putra-putri Bapak Ibu, mendampingi putra-putri Bapak Ibu, tetapi masyarakat sekarang ini kelihatannya agak tidak bisa kita harapkan. Ini merupakan satu tantangan. Maka dari itu pihak sekolah, dalam hal ini SMP Muhammadiyah 1 Klaten dan orang tua atau wali siswa, ini mohon bersinergi. Syukur-syukur lingkungan masyarakat milieu kita ini ikut mendukung. Tapi minimal 2 itu, sekolah dan orang tua, ini bisa mengasuh dan mendidik anak-anak kita ini. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, SMP Muhammadiyah 1 Klaten insya Allah akan melayani, akan memberikan pelayanan yang baik. Dan saya pikir ke depan tidak hanya dari sisi akademis saja, dari sisi IQ saja atau intelligence quotient.
Tapi harus diimbangi dengan SQ-nya, spiritual quotient-nya. Ya. Jadi tidak hanya logika otak, akademiknya saja yang diasah. Tapi spiritualnya ini harus juga diasah. SQ-nya, spiritual quotient-nya. Bagaimana ya, peribadatan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dari sisi religinya ini harus kita tingkatkan. Dari sisi mental psikologinya. Ya. Dari sisi tidak hanya IQ, SQ-nya saja, tetapi juga EQ-nya, emotional quotient-nya. Bagaimana memanage emosi anak. Karena putra-putri Bapak Ibu ini pada masa-masa yang masih labil dan emosinya belum stabil. Ini bagaimana kita mengasah tidak hanya IQ, SQ, tetapi EQ-nya, emotional quotient. Bagaimana spiritual quotient-nya. Ya. Maka di keluarga Bapak Ibu sekalian harus ESQ. Ini harus kita tanamkan. Tidak hanya akademiknya saja, tidak hanya belajar saja. Tetapi bagaimana kita meningkatkan putra-putri kita ini untuk beribadah, selalu beribadah, terutama dalam pelaksanaan sholat Bapak Ibu. Ini penting sekali. Kemudian dari sisi emosionalnya, emosinya, ini harus kita jaga, kita stabilkan. Nah, itu peran daripada sekolah dan orang tua, termasuk masyarakat ini sangat penting sekali. Monggo di rumah, ini kita sebagai orang tua, sebagai seorang wali, tidak hanya bisa menjadi contoh, tidak hanya memberi contoh, tetapi bisa menjadi contoh. Misalkan dalam hal sholat Bapak Ibu. Bila sudah mendengar adzan silakan. Kita oyak-oyak anak kita ini. Untuk selalu melaksanakan sholat tepat waktu. Nah besok kalau sudah pembelajaran tatap muka secara langsung. Ini monggo Bapak Ibu guru juga seperti itu. Di SMP Muhammadiyah kita budayakan. Untuk selalu berjamaah sholat bersama-sama. Ya, wayahe adzan kemudian anak-anak kita giring. Untuk sampai ke masjid kita ajak sholat secara berjamaah. Sholat zuhur ataupun sholat asar. Nah masjid insya Allah ini sudah representatif. Ya, untuk SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Kaitannya dengan fisik, alhamdulillah Bapak Ibu, kalau panjenengan sudah pirsa dari depan, perwajahannya fisiknya sudah bagus. Kemarin sudah kita bangun, sudah akan kita resmikan, tetapi ya karena situasi dan kondisi ini kita tunda. Insya Allah dalam waktu dekat nanti akan kita resmikan. Renovasi dan pembangunan SMP Muhammadiyah 1. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, monggo nanti diikuti Bapak Ibu bersama-sama dengan Bapak Ibu kepala dan guru karyawan SMP Muhammadiyah Klaten untuk mengikuti pemaparan program kerja dan juga mungkin RKAS namanya. Rancangan kegiatan dan anggaran sekolah. Nah, ini tanpa itu, ya, tanpa RKAS, ini sekolah tidak bisa berjalan dengan baik. Monggo nanti Bapak Ibu kaitannya dengan biaya operasional, monggo nanti bisa dibicarakan secara bersama-sama demi untuk kebaikan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, monggo kita saling mendoakan Bapak Ibu. Di masa pandemi ini untuk selalu kita menjaga protokol kesehatan kita, prokes kita. Kemudian jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan diri kita, mendoakan orang tua kita, dan juga mendoakan anak kita. Mudah-mudahan anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu selalu kita doakan Bapak Ibu.
Setiap saat, tidak hanya sehabis sholat, tapi setiap saat kita doakan. Putra-putra, putri kita, biar menjadi putra-putri yang soleh dan solih. Sekian yang bisa kami sampaikan. Selamat bermusyawarah pada Bapak Ibu, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada kelebihan dan kekurangannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah berkenan untuk menyampaikan sambutan dalam acara silaturahim pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk acara yang keempat, pemaparan program sekolah tahun pelajaran 2021-2022 kepada Bapak Denny Aryansyah, MPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 Klaten beserta jajarannya. Yang terhormat pula Bapak Ibu Wali Kelas 7 dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Siswa kelas 7. Perkenankanlah kami di sini akan menyampaikan sedikit dari program SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Baik, akan saya mulai. Oke, sosialisasi program sekolah SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Saya mulai dari program kelas, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa untuk SMP Muhammadiyah 1 Klaten itu punya 2 program kelas. Yang pertama adalah full day, yang kedua adalah reguler. Untuk yang full day kami bagi menjadi 3 program, yaitu OSN, tahfidz, dan full day. Sedangkan untuk reguler ini ya kami bagi reguler itu saja. Dan untuk yang OSN dan tahfidz, program OSN dan tahfidz itu kami jadikan satu kelas di kelas 7A. Kenapa kami jadikan satu kelas? Karena pertimbangan dari kami terkait dengan jumlah rombelnya. Ternyata yang memilih OSN itu hanya beberapa orang. Jadi kami sepakat untuk menambahkannya dengan tahfidz, menggabungkannya dengan tahfidz, yaitu di kelas 7A. Untuk mapel pagi tetap sama, pembelajaran pagi tetap sama, tetapi yang membedakan antara OSN dan tahfidz adalah pembelajaran sore. Terus untuk yang full day itu kelas mulai dari kelas 7B, 7C, dan 7D, sedangkan untuk reguler kami punya 2 kelas, yaitu kelas 7E dan kelas 7F. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa mulai tahun ini SMP Muhammadiyah 1 Klaten ditunjuk dari Kemendikbud untuk menjadi sekolah pelaksana sekolah penggerak. Jadi mulai tahun ajaran ini yang kelas 7 itu bukan kurikulum 13 lagi, tetapi sudah masuk ke kurikulum sekolah penggerak. Nah, apa yang dimaksud dengan sekolah penggerak? Sebagaimana yang tercantum pada slide ini, sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Holistik itu adalah keseluruhan dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul, kepala sekolah, dan
guru. Jadi secara holistik di sini hasil belajar siswa tidak hanya berpusat pada kompetensi saja, tetapi juga kami mengacu pada karakter. Karakter di sini nanti mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, kami Bapak Kepala Sekolah dan para guru juga ini berlomba-lomba untuk bagaimana caranya untuk meningkatkan kompetensi kami. Kami juga mengikuti berbagai latihan yang diselenggarakan baik dari Kemendikbud ataupun dari pihak-pihak swasta. Jadi kami berusaha supaya memberikan suatu pelayanan yang terbaik buat putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini adalah gambaran dari profil pelajar Pancasila sebagaimana yang telah dijelaskan Bapak Kepala Sekolah tadi. Untuk kurikulum sekolah penggerak ini, acuannya atau tujuannya adalah bagaimana membentuk siswa untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila di sini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ini acuan kami, tujuan kami dalam pelaksanaan kurikulum sekolah penggerak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini kami berikan sedikit terkait dengan kerangka kurikulum. Kalau ini adalah kerangka kurikulum dari K13, sedangkan ini adalah kurikulum sekolah penggerak. Nah, yang membedakan di sini adalah untuk kurikulum sekolah penggerak nanti akan ada proyek. Proyek di sini nanti proyek ini akan kami susun berdasarkan suatu tema dan proyek ini akan terdiri dari beberapa mapel. Jadi beberapa mapel itu nanti akan menjadi satu untuk membentuk suatu atau membuat suatu proyek. Nanti mohon dukungan dari Bapak dan Ibu wali siswa demi kelancaran proyek yang insya Allah akan kami jadwalkan, akan kami susun pada tahun pelajaran ini. Ini sedikit gambaran tentang kerangka kurikulumnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, karena kami sekolah yang berbasis agama Islam, maka untuk pendidikan agama Islam itu kami tekankan. Jadi mapel PAI itu tidak hanya mungkin kalau di sekolah lain cuman 2 atau 3 jam pelajaran seminggu, tetapi kami untuk mapel pendidikan agama Islamnya lebih banyak. Ada mapel akidah akhlak, ada Al-Quran hadis, ada ibadah fikih, dan tarikh bahasa Arab, serta kemuhammadiyahan. Jadi nanti untuk mapel agama Islam nanti terdiri dari 6 sub mapel ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah jadwal dari pembelajaran daring untuk kelas 7 semester 1. Mungkin sudah di-share oleh Bapak dan Ibu wali kelas. Jadi ini kami gunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran daring. Jadi mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nah untuk mendukung pembelajaran daring kami menggunakan beberapa platform atau media. Yang pertama ada Zoom, ada Google Meet, ada Office 365, ada Google Classroom, Google Form, YouTube, WhatsApp, dan akun belajar. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui mengapa kami juga mengkombinasikan, jadi tidak hanya Zoom atau Google Meet saja, tetapi kami juga mengkombinasikan media pembelajaran lain karena pertimbangan kami bagi Ananda yang mungkin belum mahir atau belum menguasai Zoom atau Google Meet,
nanti juga supaya terakomodasi pembelajarannya. Jadi kami mencoba untuk mengakomodasi seluruh siswa. Jadi itulah mengapa kami tidak hanya Zoom saja atau Google Meet saja, tetapi kami mengkombinasikan dengan platform atau media pembelajaran daring. Nah, untuk akun belajar di sini Bapak dan Ibu, akun belajar ini nanti kami harapkan bisa, jadi akun belajar ini adalah akun yang dibuat oleh pemerintah, yang nanti mungkin akan di-share oleh wali siswa, wali kelas maksud saya, wali kelas. Jadi nanti mungkin bisa digunakan oleh siswa untuk pembelajaran daring. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu akan kami jelaskan terkait dengan program pembelajaran sore atau ini khusus untuk kelas full day. Untuk OSN ini kami ada beberapa mapel di sore hari, yaitu matematika, IPA, dan tahfidz. OSN ini nanti kami bagi menjadi OSN, ada yang OSN tahfidz dan juga OSN matematika. Maksudnya OSN IPA dan OSN matematika. Dan juga nanti ditambah dengan tahfidz. Terus selanjutnya untuk tahfidz. Tahfidz itu ada 2 mapel yang akan diikuti oleh Ananda pada waktu pembelajaran sore hari, yaitu ada bahasa Inggris dan tahfidz. Nah, karena ini kelas tahfidz, maka nanti pembelajaran tahfidznya, setoran tahfidznya itu nanti akan dimaksimalkan. Kalau kelas lain, setoran tahfidznya seminggu 3 kali, hari Senin, Rabu, dan Sabtu, tetapi untuk kelas tahfidz ini nanti setorannya adalah hari Senin, terus hari Rabu, hari Jumat, dan hari Sabtu. Jadi mohon Bapak dan Ibu wali siswa yang Ananda berada di kelas tahfidz, mohon untuk kerjasamanya untuk memantau dalam hal setoran ayat. Terus selanjutnya ada kelas full day juga. Kelas full day ini ada 5 mapel, 5 pembelajaran yang akan diikuti pada kegiatan sore hari, yaitu matematika, IPA, bahasa Inggris, dan tahfidz. Nah, terkait untuk jadwal nanti akan dibagikan menyusul oleh Bapak dan Ibu wali kelas masing-masing. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan untuk program ekstrakurikulernya. Untuk kelas 7 ada ekstrakurikuler wajib, yaitu Hizbul Waton, atau kalau di sekolah lain mungkin ini namanya pramuka, tetapi kalau di Muhammadiyah namanya Hizbul Waton. Ini wajib diikuti oleh Ananda kelas 7. Nah, untuk ekstrakurikuler pilihan itu ada 3. Ada TSPM. TSPM ini pencak silat, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ada pelatihan life skill. Mungkin ini yang sering ditanyakan, pelatihan life skill itu apa? Nah, nanti untuk pelatihan life skill itu ada pembelajaran prakarya. Prakarya itu keterampilan, misalkan membuat barang yang tidak berguna menjadi barang yang mempunyai fungsi dan sebagainya. Terus untuk tata boga, mungkin tata boga ini berkaitan dengan mungkin makanan, masakan dan sebagainya, dan juga nanti ada yang berupa bahasa Inggris. Jadi life skill ini penggabungan antara prakarya, tata boga, dan bahasa Inggris. Jadi ini jadi satu Bapak dan Ibu sekalian. Terus nanti juga ada pilihan ekstrakurikuler yang berupa tilawah. Bapak dan Ibu sekalian, perlu diketahui bahwasannya untuk ekstrakurikuler ini kami jadwalkan seminggu ada 2 hari, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Dan untuk perincian jadwalnya mungkin nanti bisa menyusul untuk di-share oleh wali kelas 7.
Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami aturkan kembali ke pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Denny Aryansah MPD yang telah menyampaikan materi program sekolah dalam tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan untuk acara yang kelima, lain-lain. Lain-lain yang pertama akan saya berikan waktu untuk tanya jawab. Dalam tanya jawab ini akan saya buka satu termin, maka kepada Bapak Ibu yang mungkin mau menyampaikan pertanyaan, waktu dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu wali siswa. Mungkin ada yang perlu ditanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Waktu dipersilakan. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada pertanyaan dari Bapak Ibu wali siswa kelas 7, monggo. Kesempatan waktu saya persilahkan. Dan selanjutnya untuk mungkin menunggu Bapak Ibu, akan kami sampaikan pengumuman terkait dengan kegiatan pembelajaran yang pertama, bahwa KBM, kegiatan belajar mengajar untuk kelas 7, insya Allah nanti mulai aktif bulan Agustus, baik itu pagi maupun sore. Yang kedua, masih ada penyesuaian penggunaan buku teks, karena pada tahun ini untuk kelas 7 menggunakan program sekolah penggerak. Dan yang ketiga, disediakan buku siswa berupa buku digital. Ini bisa di-download. Sekali lagi, disediakan buku siswa berupa buku digital, bisa di-download. Mungkin ini sekedar pengumuman, dan lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan kepada wali kelas masing-masing. Hanya Pak. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan ada kamera, siswa. kameranya, Bapak, kameranya di-on-kan, Pak, diaktifkan. Ini sambil tiduran Pak, saya Pak masalahnya. Sambil di rumah sakit. Oh, iya. Tadi tanfid untuk siswa itu untuk hafalannya surat-surat tertentu atau mengambil untuk yang juz 30, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pertanyaan dari Bapak sinten ya tadi ya? Bapak Trijoko, nggih.
Ya, kami mendoakan nggih Bapak Trijoko agar cepat sembuh untuk pada kesempatan ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala nembe nandang gerah sakit. Semoga cepat sembuh Bapak Trijoko. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Bapak Tri, terkait dengan kegiatan pembelajaran tahfiz itu memang ada kegiatan atau ada program kelas tahfiz. Kemudian ada ekstra tahfiz. Nah, ini gurunya sebagian besar ada dari luar dan ada beberapa dari sekolah kita. Sebagai langkah awal nanti ada katakanlah sebagai asesmen diagnostik seperti itu. Ada berupa penjajakan modal dasar yang dimiliki, kemampuan kompetensi Ananda terkait tahfiz di SD nanti akan diujikan. Kemudian akan ada grade atau mungkin level masing-masing sehingga nanti pelayanan dan juga treatment perlakuan terhadap Ananda yang masuk di kegiatan tahfiz itu nanti melanjutkan sesuai dengan modal awalnya. Jadi memang tidak semuanya dipersamakan, tapi nanti ada itu tadi mungkin sesuai dengan program sekolah penggerak ya Pak, yaitu ada kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensinya masing-masing yang disebut dengan istilah TARL gitu ya. Jadi ada the right of level, apa itu teaching of the right level. Jadi pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Nanti baru dilanjutkan. Mungkin di SD sudah mempunyai katakanlah JOS 30 untuk surat tertentu. Katakanlah mungkin surat C. Kemudian begitu di treatment di sini dari pengampu tahfiz menyampaikan bahwa oh ini mungkin sudah lebih tidak C, tapi mungkin D. Nah, nanti kita lanjutkan. Atau bisa jadi nanti ini baru B, maka nanti kita mengulang dari B. Demikian Bapak. Jadi pengajarannya sudah sesuai, nanti kita sesuaikan, sudah kita lakukan, yaitu dengan sesuai modal awal dari SD-nya. Jadi teaching of the right level. Jadi penyampaian sesuai dengan modal kemampuan awalnya. Demikian Bapak, nanti ada tes awal. Terima kasih. Matur nuwun. Nggih Bapak, terima kasih. Monggo. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang mau menanyakan lagi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 7C ada beberapa pertanyaan mungkin yang kami ajukan. Yang pertama tentang ini Bapak, tentang ekstrakurikuler. Mekanismenya nanti seperti apa Nji, karena ini masih pembelajaran jarak jauh, nanti seminggu 2 kali ada ekstra. Kalau misalkan Ananda kita tapak suci gitu ya, nanti mekanismenya seperti apa? Apakah PJJ juga atau bagaimana pertemuannya? Apakah dengan Zoom atau bagaimana atau yang lainnya? Kemudian yang kedua tentang kurikulum yang terbaru, kurikulum penggerak. Okay. Nah, 30% adalah proyek. Ini nanti seperti apa, Pak? Apakah siswanya nanti ada laporan khususnya atau ada karya tulisnya atau seperti apa? Mungkin seperti itu, Bapak. Mungkin yang masih kami belum mengerti seperti itu. Okay. Mungkin dari kami seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Sinten ya, dari Ibu Dwi. Ibu Dwi, iya. Ibu Dwi dari kelas 7 F ya. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya terkait dengan ekstra. Kalau proses pembelajaran ekstra itu memang kalau kondisinya seperti ini, memang tidak standar.
Artinya tidak standar, kita tidak bisa bertatap muka. Nah, padahal proses pembelajaran itu kan dibagi menjadi 3. Yang pertama intrakurikuler di dalam kelas, kemudian ekstrakurikuler sebagai pendukung intra, itu juga harus ada tatap muka, dan juga kokurikuler yang kita sebut dengan istilah project itu tadi, Bu. Nah, untuk kegiatan ekstra, karena kita sifatnya untuk kegiatan pelayanan terhadap Ananda, maka ada waktu tertentu memang kita harus berkomunikasi dengan siswa, tidak hanya di kegiatan intra, walaupun juga PJJ. Untuk kegiatan ekstra pun juga akan kita sampaikan. Itu pun juga sifatnya masih PJJ, Bu. Tahun kemarin juga seperti itu, artinya kegiatan ekstrakurikuler, baik wajib maupun pilihan, ini juga dengan secara online. Artinya satu contoh misalnya HW. Dari pengampu HW di kegiatan-kegiatan awal akan menyampaikan perkenalan tentang materi HW itu seperti apa. Mungkin hanya berupa narasi atau mungkin katakanlah berupa konsep-konsep tentang HW dan ruang lingkup tentang KHW-an. Kemudian di akhir di pertengahan juga itu ada berupa tagihan. Satu contoh misalnya karena HW itu sifatnya seperti tali temali, seperti pramuka ya, maka ada sub kegiatannya itu adalah mungkin terkait dengan tali temali. Dalam materi disampaikan, katakanlah mungkin ada YouTube tentang macam-macam tali temali. Kemudian Ananda nanti melihat YouTube itu, kemudian mempraktekkannya di rumah, divideokan. Sama seperti yang ada di situ. Kemudian disampaikan laporan itu, tagihan itu akan disampaikan atau diminta oleh guru pengampunya. Jadi masih tetap di kegiatan PJJ Bapak Ibu. Jadi pemanfaatan gadget atau mungkin HP untuk hal yang bermanfaat, tidak hanya untuk sekedar yang bukan bermanfaat. Sama artinya dengan satu contoh misalnya dengan kegiatan life skill tadi yang disampaikan di program ekstra. Life skill di sana disampaikan ada beberapa kompilasi kumpulan dari kegiatan siswa. Satu contohnya adalah tata boga. Sekilas mungkin nampak seperti hanya memasak, tapi kita melihat ada efek nurturan, efek samping yang ada di situ. Artinya pasti nanti Ananda akan berkomunikasi dengan orang tua terkait dengan kegiatan tata boga sini, pasti akan ada pembimbingan, ada proses kolaborasi, memasak katakanlah seperti itu, melihat YouTube kemudian dipraktekkan bersama dengan panduan atau arahan dari ibu atau mungkin kakak yang ada di rumah untuk bisa membantu orang tua terkait dengan program tata boga diri itu. Jadi ada efek nurturan, ada efek samping yang harus kita atau yang akan kita minta tagihan di situ. Bentuknya memang nanti juga berupa video atau foto-foto yang disampaikan sebagai portofolio tugas akhir di kegiatan ekstra. Itu Bapak Ibu terkait dengan kegiatan ekstra tetap masih PJJ. Kemudian terkait dengan yang kedua dipertanyakan, tadi ada kegiatan proyek. Secara jumlah struktur kurikulum untuk kurikulum 2013 dan kurikulum operasional sekolah penggerak ini hampir sama Bapak Ibu. Jumlah minggunya sama, jumlah bebannya sama, mata pelajarannya hampir sama. Hanya yang berbeda, satu contoh misalnya untuk di kurikulum 2013 ini ada prakarya. Nanti untuk di kurikulum KOSP atau kurikulum operasional sekolah penggerak, tadi disampaikan prakarya itu masuk di kegiatan muatan lokal. Walaupun kita punya muatan lokal yaitu bahasa Jawa. Nah, nanti itu di KOSP atau kurikulum operasional sekolah penggerak itu dimasuk di kegiatan muatan lokal prakarya itu. Nah, kemudian berkaitan dengan proyek ini Bapak Ibu. Nah, ini disampaikan oleh Pak Denny, terima kasih. Ini dibandingkan K13 dengan KOSP. Jumlah minggunya sama Bapak Ibu. Layanan yang harus kita lakukan kepada anak didik tidak berubah. Porsinya sama.
Hanya dibedakan kalau di kurikulum 2013 itu kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler menyatu dalam kegiatan 1 minggunya. Tapi untuk di KOSP ini agak seperti terpisah. Yaitu di kegiatan intra disebutkan di sana ada 80 atau mungkin 70%, kemudian yang proyek itu 30 atau 20%. Nah, di sini ada hal yang menarik Bapak Ibu. Seolah-olah kita melihat bahwa K13 itu seperti kegiatan hanya di dalam kelas saja seperti itu. Tapi nanti di KOSP akan nampak sekali bahwa kegiatan pembelajaran itu tidak harus ada di dalam kelas. Maka nanti ada yang 30% itu kegiatan di luar. Nah, ini nanti akan disinergikan untuk beberapa macam mata pelajaran, akan berkolaborasi, berkontribusi dalam kegiatan proyek. Dalam kegiatan proyek itu untuk di SMP nanti ada 7 tema yang dipilih minimal ada 3 tema dalam 1 tahun itu Ibu. Intinya di situ untuk mengasah anak didik itu agar mempunyai dimensi profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama di sana ada iman dan takwa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, ada mandiri, ada juga gotong royong, ada bernalar kritis, dan juga kreatif. Jadi nampak nanti di situ akan ada kolaborasi beberapa mapel untuk menghasilkan sebuah proyek. Jadi semacam project based learning. Jadi pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran yang dikolaborasikan untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna. Itu waktunya 1 tahun. Kalau toh nanti tidak harus 1 tahun selesai, katakanlah mungkin di semester 1 sudah bisa menemukan satu kegiatan proyek, di semester 1 nanti sudah ada proyek. Dan nanti di semester 2 terus pundi. Nanti di semester 2 untuk hal yang lebih bermakna lagi, yaitu untuk mendukung capaian pembelajaran bagi anak-anak yang mungkin masih di bawah, katakanlah di bawah average atau di bawah rata-rata. Masih punya waktu untuk mengejar ketertinggalan. Jadi punya banyak waktu Bapak Ibu guru untuk berkolaborasi mengejar ketertinggalan. Jadi untuk kegiatan proyek seperti itu Ibu, jadi nanti ada kegiatan yang tidak terpisah itu, tidak terpisah. Walaupun di situ ada 70%, 20% tidak terpisah. Yang jelas nanti diharapkan yang 30% itu untuk kegiatan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Di sana ada efek nurturannya, ketercapaian profil pelajar Pancasila. Seperti itu Ibu yang bisa kami sampaikan. Kemudian Ibu Dwi yang masih satu lagi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi waktu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Siswa. Satu pertanyaan lagi. Monggo, tasih wonten Bapak Ibu, masih ada untuk bertanya, masih ada waktu satu penanya. Nambahin saja. Ini Bapak Kepala Sekolah mau menyampaikan. Monggo. Bapak Ibu Wali Siswa kelas 7 yang saya hormati, tadi disampaikan dari pengacara Bapak Dr. Andes Rohadi terkait dengan pengumuman-pengumuman setelah kegiatan ini, bahwa untuk kegiatan KBM
KBM untuk kelas 7 sudah mulai aktif di bulan Agustus. Tadi disampaikan bahwa untuk kegiatan pembelajaran mungkin masih ada penyesuaian-penyesuaian terkait buku teks. Karena buku untuk sekolah penggerak ini mungkin berbeda dengan kurikulum 13. Kalau toh nanti ada buku yang dipakai, sementara dipakai dulu. Barangkali nanti dari koperasi akan menyampaikan LKS, bisa dipakai karena ada beberapa yang sudah bisa dicek ada kesesuaian. Tapi untuk buku paket yang sifatnya nanti pegangan, kami belum bisa menyampaikan karena mungkin isinya mungkin masih perlu penyesuaian. Artinya masih ada bab-bab yang tidak tercover di kurikulum operasional penggerak. Nah, untuk buku paket sekolah atau buku perpustakaan, nanti jadwal pengambilannya akan diumumkan kemudian melalui wali kelasnya masing-masing. Sedangkan untuk yang kelas 8 dan kelas 9 memang sudah kami jadwalkan untuk bisa diambil di hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Sedangkan untuk kelas 7 memang belum kita agendakan karena masih ada penyesuaian-penyesuaian, ada beberapa buku yang masih diseleksi materinya, kesesuaiannya oleh Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran. Nah, sebagai langkah awal, nanti setelah Jumat barangkali kita bisa memanfaatkan buku-buku yang ada di perpus yang nanti akan kita sampaikan di minggu depan. Jadwalnya akan diatur biar tidak ada kerumunan, diambil oleh Bapak Ibu wali siswa di perpustakaan. Jadwalnya nanti menyusul akan disampaikan oleh Bapak Ibu wali kelas. Sedangkan untuk Bapak Ibu guru mata pelajaran memang sudah diterbitkan buku, tapi sifatnya buku digital. Itu bisa di-download. Sehingga nanti bisa disampaikan oleh wali, disesuaikan dengan guru mata pelajaran, kira-kira ada materi yang bersesuaian, bisa di-download sesuai dengan kebutuhan. Karena memang jumlahnya banyak, kalau mungkin download harus perlu waktu dan juga mungkin kuota yang lebih. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi tanya jawab kita akhiri, kita lanjutkan untuk acara yang ke-6, doa. Marilah Bapak Ibu yang kami hormati, kita melanjutkan doa dan kita tundukkan kepala sejenak, pusatkan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini, ya Allah, kami berkumpul, walaupun secara virtual, kami memanjatkan puji syukur kepadamu, sekaligus untuk menutup kegiatan acara pada pagi hari ini. Ya Allah, berkailah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami. Dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi.
Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkailah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dan ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga kami, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan untuk acara yang ke-7 penutup. Marilah acara silaturahmi dan pemaparan program sekolah SMP Muhammadiyah 1 tahun pelajaran 2021-2022. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya dipateni, tau kan wis kampung. Suarane wis isih kok. Gurune lho iki lho gurune wis mateni. Suarane iki. Terus stop mulai kabeh. Enggak ini loh yang Zoom enggak pulang. Nek tak mateni kok rasamu kok. Wes.
very